Selamat siang Ibu. Selamat siang, Nur Azlia. Iya, sehat Ibu Tika? Alhamdulillah ibu sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah juga ya. Maaf ya, kita baru bisa ketemu hari ini Ibu ya. Iya, apa bu? Saya juga minta maaf udah nyita waktu istirahat ibu Iya, kan. enggak apa-apa. Oke, dari pertemuan kita hari ini apa nih yang ingin disampaikan ke saya? Ini bu, saya bisa apa namanya prestasi murid saya tuh makin lama tuh makin menurun. Kalau saya berpikir itu sepertinya motivasi, Bu. Motivasi belajar rendah, mulai lesu kalau mau belajar gitu bu. Oke, berarti Ibu masih menangkap adanya penurunan ya? Iya. Penurunan hasil belajar dari siswa Iya bu, gitu ya. penurunan hasil belajar. Oke, berarti tadi penyebabnya adalah kurangnya Motivasi. Oke, jadi itu sudah mati nih dari kelas Ibu sendiri Iya. atau? Saya amati bu, kalau saya ngajar gitu kan, murid ini iya aja ya bu, paham nak, paham bu, bisa nak, bisa bu, ya saya kasih materi tuh kan bu, bla 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 gitu. Ada yang mau tanya, enggak bu, paham nak, paham bu, kita menyimpulkan sudah paham kan, kita kasihlah dia tugas, dan ternyata nilainya nih seperti data yang saya bawa ya bu ya, di bawah 50% itu bu, tingkat kelulusan KKM-nya. Itu kan berarti masalah ya bu ya. Padahal pas ditanya paham, pas ditanya bisa. Jadi lama-lama saya gelisah gitu karena saya sendiri kenapa gitu loh bu. Kenapanya ini yang saya jadi galau gitu seperti itu bu. Kalau menurut Bu Tika ada nggak faktor penyebab yang lain selain motivasi belajar yang kurang? Penyebab yang lain itu ya itu tadi ya bu, sayanya tidak memancing anak untuk berpikir kritis, mau cari tahu kan. Literasi sekarang itu bagaimana kita memancing anak supaya anak itu mencari tahu apa yang kita carikan dari bukunya aja deh misalnya. Nah, ada yang tahu nggak tentang ini itu saya tidak berinteraksi dengan anak bu. Jadi saya itu satu arah belajar mengajarnya. Saya hanya menyampaikan materi, tetapi saya tidak memberikan umpan balik kepada siswa tentang bagaimana materi ini seperti itu. Saya hanya ngasih materi, kasih soal, konten begitu bu. Dan Pak Kakak saat itu berharapnya anak-anak itu sudah paham gitu. Iya, karena kan saya tanya paham nggak ketika saya ngomong itu kan. Iya. Lantas Bu, kalau saya boleh tanya nih, kira-kira Ibu tuh harapannya seperti apa ya untuk anak-anak Ibu itu? Harapan saya ya bu, harapan saya itu anak itu lebih lebih interaktif lah di kelas seperti itu. Iya, interaktif, kemudian bisa menyampaikan apa yang dia tidak tahu. Jadi anak-anak ini tidak tahu apa yang dia tidak tahu, seperti itu bu. Jadi saya berharapnya ketika saya sebagai guru bertanya, nak, ibu sudah menyampaikan materi, paham tidak gitu. Sementara mereka tidak tahu. Kadang-kadang begini juga bu, anak itu belum bisa, kalau kita kan, saya kan anak kelas 5 SD ya, belum bisa membuat kalimat tanya untuk bertanya tentang sebuah materi kepada guru. Jadi itu yang belum bisa di murid saya, sehingga ketika bertanya takut salah, malu sama teman gitu. Saya pengen gitu keterampilan bertanya siswa ini meningkat. Ini kan motivasinya juga meningkat ya seperti itu. Berarti tadi yang Ibu harapkan adalah siswa itu bisa interaktif ya, mampu berkomunikasi dengan lancar, tanpa harus malu, tanpa memang harus percaya diri gitu. Dan yang jelasnya memang harus mampu menyatakan apa yang dia tidak bisa, seperti refleksi seperti itu ya. Oke, kalau saya nih punya rentang nih antara 1 sampai 10, kira-kira berada di posisi mana siswa? Untuk harapan saya bu, untuk yang saat ini ya bu ya, itu posisi 4. Berarti masih agak ekstra nih bu, harus iya bener posisi di 4. Kira-kira dengan posisi 4 itu apa yang sudah pernah Ibu lakukan dan kekuatan apa yang peluang apa yang Ibu ambil dari sini? Yang sudah pernah saya lakukan, mungkin yang pernah saya lakukan juga masih salah ya bu, menurut saya, karena belum berhasil kan. Saya mengubah cara mengajar itu seperti menggali terus, nak, kalau tidak tahu bertanya dong nak, gitu. Maksudnya memancing siswa untuk bertanya gitu. Padahal saya tidak menemukan itu bu,
apa penyebabnya dulu. Seharusnya kan saya menemukan dulu apa sih penyebab anak ini nggak mau bertanya, tapi saya terus-terusan menyuruh bertanya gitu kan, jadinya tidak balance gitu, jadinya gagal gitu cara saya kemarin seperti itu. Berarti ibu sudah pernah melakukannya Sudah. dan berarti ibu juga sudah mencoba membuat mereka untuk interaktif gitu ya, tapi masih belum juga. Iya Bu. Oke. Kira-kira hambatannya apa itu Bu, kalau memang seperti itu? Hambatannya itu kalau saya katakan ya saya sendiri yang tidak mengubah strategi belajar. Jadi kayak saya tuh membuat tembok besar sama diri saya sendiri untuk saya ngerasa saya udah bener nih Bu. Jadi kan kadang-kadang guru saya sendiri ya ngerasa aku udah bener kok ngajar, metodenya udah bener kok gitu. Jadi hambatannya sebenarnya di kemauan kita untuk berubah itu. Gitu ya. Iya. Jadi pola pikir berarti. Iya, pola pikir kita yang ngerasa guru selalu benar. Gitu ya. Padahal belum tentu gitu ya Bu ya. Jadi menurut ibu ada nggak solusi yang terpikirkan oleh ibu untuk hambatan tersebut? Ya tadi kan karena saya sadar ada tembok besar yang menjulang tinggi, itu dari pikiran saya sendiri bahwasannya saya lah guru yang benar, saya sudah benar gitu. Akhirnya setelah saya sadar tembok itu sudah hancur, apa yang harus saya lakukan? Mencari tahu. Ini kan sudah pembelajaran abad 21. Jadi yang saya temukan itu di pembelajaran abad 21 itu ada sebuah model pembelajaran namanya problem based learning. Jadi itu sangat cocok. Kenapa? Di usia anak saya ini kan anak kelas 5 SD. Rata-rata udah berkawan tuh sama saya di WA pribadi. Artinya kan mereka sudah menguasai teknologi jauh istilahnya seimbang dengan saya bahkan gitu kan. Jadi saya rasa selama ini saya ngajar dengan metode ceramah, anak kan bosen gitu ya Bu. Saya nggak pernah pakai media warna-warni, saya nggak pernah pakai pokoknya strategi media belajar saya itu masih kacau balau. Saya hanya menyampaikan, kemudian menyuruh siswa bertanya seperti itu kan. Nah di problem based learning ini saya cukup menarik gitu Bu, karena apa ya, di sini kita diajarkan bagaimana guru itu mempunyai inovasi belajar, tapi tetap sebagai fasilitator. Bukan kita yang jor-joran ngasih materi, itu tidak. Kita hanya menyampaikan apa yang mau dibahas, kemudian murid membahas hasil yang sudah dibahas murid, kita presentasikan. Jadi itu kan saya kan tadi harapan di awal itu interaktif. Itu sudah sesuai gitu ya. Itu menurut saya seperti itu. Solusi yang bagus itu ya. Berarti itu memang memikirkan bagaimana keaktifkan mereka itu tetap gitu ya. Jadi masalah dan mereka sendiri yang menemukan gitu ya kan Bu ya. Oke, jadi untuk yang ibu lakukan ini kira-kira aksi nyata gimana nih untuk selanjutnya nih, rencana yang pastinya akan dilakukan? Iya. Pastinya yang saya lakukan adalah saya menerapkan model itu, PBL tadi ya. Iya, PBL. Tapi kan itu juga ada sebuah tantangan ya Bu ya untuk menerapkan itu. Yang pertama saya harus terbiasa juga dengan membuat media dengan video dan PowerPoint yang menarik tentunya. Kemudian LKPD itu juga Bu, karena di problem based learning harus ada lembar kerja siswa di mana siswa memecahkan masalah. Nah itu juga saya belajar untuk mendesain dulu. Rencananya itu saya akan menyusun perangkat belajar berupa IPP, LKPD, media, bahan ajar, dan juga instrumen penilaiannya. Seperti itu Bu. Itu rencana saya. Jadi aksi nyatanya itu sudah Ibu buat alurnya? Sudah gitu sudah ya? Bu, sudah. Tahapannya juga sudah ya. Kira-kira itu pelaksanaannya kapan kira-kira? Pelaksanaannya saya rencanakan besok. Besok. Iya, itu di tanggal 6 akan saya laksanakan karena perangkatnya sudah selesai gitu. Adakah Ibu mencoba berkolaborasi atau siapa saja yang terlibat? Yang terlibat tentunya ibu kepala sekolah dan juga teman sejawat, di mana saya menceritakan meminta dukungan kepada ibu kepala sekolah tentang apa yang akan saya buat, dan beliau mendukung untuk memakai sarana dan prasarana di sekolah seperti speaker, kemudian infocus, kemudian peralatan listrik lainnya saya disediakan. Kemudian teman sejawat saya meminta masukan, kira-kira sudah pas belum RPP saya, kira-kira ada yang perlu ditambah dikurangkan, masukan teman-teman itu membuat RPP saya lebih sempurna seperti itu. Berarti memang semuanya itu terlibat gitu ya. Iya benar Bu. Berarti juga Ibu membuat ada komunikasi baik juga, ya kan? Ada interaktif juga antara rekan kerja, kepala sekolah juga, dan juga kepada murid. Baik.
dari yang sudah kita atau kita bicarakan inilah, kira-kira apa yang menjadi ibu, apa sih ukuran keberhasilannya gitu yang ibu akan nanti temukan gitu. Tolak ukur keberhasilannya itu saya menemukan adanya interaktif antara guru dan juga siswa. Jadi siswa dengan siswa, guru dengan siswa, Oke. seperti itu. Jadi tidak hanya satu pihak ya. Iya, karena selama ini saya aja yang ngomong gitu bu kayaknya. Ya ibu ngerti kan gitu. Lalu Gimana komitmen ibu untuk ke depan? untuk kedepannya saya akan mendalami tentang model pembelajaran ini. Apakah bisa diterapkan untuk semua pembelajaran, mata pelajaran? Karena kan saya guru SD ya bu ya. Oke. Apakah bisa untuk matematika juga, untuk yang lain juga? Kalaupun memang bisa kan berarti adaptasi dengan mata pelajaran lain itu juga perlu. Jadi saya akan terus berkomitmen untuk melaksanakan PBL ini di semua mata pelajaran. Oke, Iya, begitu Bu seperti ya. itu. Saya rasa memang rencana yang sangat cocok ya, Iya. karena memang berdasarkan masalah apa yang anak itu sendiri, dan dia bisa juga menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Sudah lega bu, karena tadinya kan apa ya, yang saya pikirkan itu bagaimana gitu kan gelisah ya Bu, ya namanya nilai anak menurun, Iya. tanggung jawab kita sebagai guru itu kan luar biasa ya. Sekarang saya jadi terarah bahwasannya masalah itu sebenarnya kita sendiri yang membatasi kita untuk keluar dari masalah itu. Ternyata kita bisa menghilangkan itu semua untuk mencari solusinya sendiri seperti itu. Setelah ngobrol sama ibu ini jadi bisa makin yakin gitu Bu tentang rencana aksi saya. Iya. Tadinya kan saya gelisah ini gimana bisa atau tidak seperti itu ya. Apalagi ibu tadi menanyakan skala. Saya sadar wah bener nih skalanya masih 4 gitu ya Bu ya. Itu masih banyak yang perlu ditingkatin. Iya. Jadi ya terima kasih banyak lah Iya. Bu. Oke, sama-sama Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa berhasil. Iya, terima Oke, kasih. baik. Nanti kalau ada kita lagi pertemuan berikutnya, saya tunggu waktu. Saya tunggu Iya. tidak lanjutnya. Oke, Bu ya. Terima kasih Bu. Baik Selamat Bu. siang. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Bu. Oke. Baik Ibu, saya akan komentari sedikit ya ibu-ibu berdua dari coachingnya Bu Lia dan coachingnya Bu Tika sudah mengalir alur tirtanya seperti air, betul mengalir dan kelihatan akrabnya seperti ibu dan anak ya Bu. Saya mengapresiasi bagus ininya. Hanya ada tadi sedikit aja di coachingnya Bu Lia. Waktu Bu Tika tadi menyampaikan solusi, baiknya Bu Lia menegaskan kembali solusi yang disampaikan Bu Tika tadi. Bu Lia kan kurang mengulang. Nah, baiknya tadi kan disampaikan solusi sama coachnya untuk menegaskan kembali supaya coachnya merasa ini benar nih solusi dari saya. Jadi lebih yakin ya solusi itu betulan jalan keluar untuk masalah coachnya. Untuk coachnya tadi ya sudah cukup baik, hanya ada beberapa kata aja yang berulang. Iya. Penyampaiannya berulang, itu aja. Yang lainnya lebih dari itu semuanya sudah bagus. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih Bu pengamat, terima kasih Bu coaching.